Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video penjelasan mengenai kinematika dan kinematika ya. Materinya mengenai GLB dan GLBB. Ini lanjutan dari minggu lalu ya. Oke, jadi GLB itu adalah gerak lurus beraturan ya. Jadi kalau teman-teman pernah ingat ya, ini materi pelajaran SMP ya. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang dia beraturan. Nah, apa yang beraturan ya? Kecepatannya. Jadi kecepatannya itu tetap, dia konstan. Jadi kalau kita plot nih, kita bikin grafik antara V, ya V itu adalah kecepatan. Di minggu lalu ya kita udah belajar besaran-besaran tentang fisika. Ya, ini kecepatan dan ini adalah waktu T itu ya. Nah, dia akan konstan terus. Jadi untuk T berapapun nilainya tetap gitu ya. Dan dia linear ya. Ya, makanya jaraknya makin lama makin jauh kalau kamu kecepatannya ada ya. Jadi nanti grafiknya gini ya, dan persamaannya cuma satu. Ini simbol aja ya, bisa X, bisa S ya, jangan dipusingkan dengan simbol, ingat ya. Itu adalah GLB. Ya, jadi ini kalau dibikin ada percobaan gitu ya, hasil tiker tuh kayak atau tetesan oli gitu ya. Jadi kalau mobil dengan kecepatan konstan tuh tetesan olinya itu akan berjarak sama antara titiknya gitu. Ya, nah ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Contoh soalnya seperti ini ya. Sebuah motor bergerak dengan lintasan lurus ya, kecepatannya konstan. Nah, jadi kalau kecepatannya konstan tuh pasti GLB nih 36 km per jam. Nah, ini ingat ya, harus dikonversi dulu jadi 10 meter per second ya, karena satuan internasionalnya adalah 10 meter per second. Kemudian besar jarak yang ditempuh motor selama 10 menit, dan menit juga sama harus diubah ke second dikali dengan 60 ya. Jadi nanti 600 second ya. Jadi berapa jaraknya? Ya, kamu bisa X, bisa S ya, itu simbol aja. Rumusnya V kali T ya. V-nya adalah yang 10 ya, jangan yang 36 ya. Tapi yang internasionalnya dengan T-nya adalah 600 second ya. Sehingga dapat 6.000 meter atau 6 kilo ya. Pak boleh nggak 36 km per jam? Boleh, tapi si menitnya dirubah dulu jadi jam biar nanti jadi kilo tapi satuan jaraknya ya sebenarnya. Cuman enaknya ke satuan internasional aja sih. Oke. Selanjutnya nah itu GLB. Nah, nextnya adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan, dia ada perubahannya, tapi perubahannya itu beraturan. Jadi kecepatannya itu nggak konstan, ya. Dia kalau di plot nih kayak gini nih, ya. Kamu boleh kayak gini, awalnya berarti ini diem ya. Berarti yang ini awalnya dia diam, ya. Kalau yang ini finalnya ada, ya. Dia nggak diam, ya. Kalau yang ini jaraknya. Nah, tentu saja kalau di kecepatannya bertambah makin lama, ya, kayak gini atau kayak ini, ya, nanti jaraknya itu meningkatnya secara signifikan, makanya kuadratik gitu ya. Dia naiknya tiba-tiba naik besar gitu ya. Nah, itu GLBB ya. Nah, nanti sebenarnya Pak bisa nggak kalau apa namanya? Dia kecepatannya berubah tapi berkurang gitu kan. Kalau di gambar ini dia naik ya. Nah, kalau naik nanti A-nya positif ya. Bentar. A-nya di sini positif artinya dia digas ya atau dipercepat ya. Sedangkan kalau misalnya turun ya, misalkan turun boleh nggak Pak? Boleh. Jadi nanti grafiknya kayak gini ya. Nanti A-nya negatif ya atau diperlambat. Diperlambat ya. Nanti A-nya negatif. Jadi si A ini itu adalah akselerasi ya. Waktu itu kan pernah disinggung ya di minggu lalu pertemuan kita tatap muka. Percepatan itu kalau dia positif dipercepat, kalau negatif diperlambat. Nah, kalau bentuk grafiknya kayak gini. Kalau kemarin kan kita ngolahnya secara persamaan gitu ya. Nah, nanti sayangnya persamaannya nggak semudah GLB, dia ada tiga ya. Ini ya, nggak perlu dihafal karena ujian pun nanti kalau misalnya ini tetap muka, tetap muka online ya. Kalaupun tetap muka bisa open book ya. Nah, ini si X-nya itu biasanya diganti dari S ya, ini simbol aja lah ya. Karena ada percepatan. Nah, nanti ada dua nih tipenya. Jadi kalau misalnya kecepatan bertambah nanti kan tetesan olinya itu makin atau tikernya makin ini kan makin ngebut gitu ya, makin jauh. Tapi kalau berkurang rem kayak gini. Ya nanti makin lama makin dikit sih tetesannya gitu. Nah, ini dipercepat, sedangkan yang ini diperlambat. Saudara saya bangun. Oke, ini contoh soalnya. Dipercepat, ada motor dipercepat dengan A-nya ya. Berarti ini
ada A, ya. Kemudian keadaan diam berarti V0-nya 0. Ya. Jadi kalau GLBB ada istilahnya V0 dan VT ya. Misalkan VT itu di sini akhir. Kecepatan akhir. Kecepatan akhir, sedangkan V0 itu adalah kecepatan awal. Ya. Kecepatan awal. Nah, waktu yang ditempuh hingga mobil melaju. Nah, ini berarti VT ya. Nah, kamu menggunakan rumusnya mana? Kamu punya A, punya V0, punya VT. Nanyain T. Berarti cari yang ada T-nya. Yang jelas nggak mungkin yang ketiga ya. Antara ini sama ini. Kalau ini ada X, kamu nggak punya. Berarti yang kedua yang dipakai gitu. Ya, jadi cara cara pakai rumusnya mananya seperti itu ya. Rumusnya ini nanti tinggal dimasukin dapatlah 6 detik. Oke, sekarang bikin GUI-nya. Nah, ini teman-teman ada yang tadi ya dibikin GUI ya. Eh, seperti ini ya. Ini apa nih? Inputnya, oh soalnya yang tadi ya berarti ya. Tapi di sini ada gerak lurus beraturan. Oh, berarti VTA. Berarti di sini kecepatan, kemudian di sini ini kecepatan awal mungkin ya. Ini waktunya, ini percepatannya. Kemudian ini kalau dia GLB jaraknya berapa, tapi kalau dia GLBB jaraknya berapa, kecepatan akhirnya berapa. Gitu ya. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis tagnya. Nah, ini teman-teman boleh dipahami, boleh bikin ya, silahkan. Saya rasa nggak ada yang ini sih ya. Sudah saya jelasin semua bagian ini. Nah, kemudian sebentar, kalau lihat angkanya ini 30. Oh, ini 90 berarti dari 30 kali 3 ya. Ini GLB ya. Yang ini berarti pakai GLBB ya. Oh, ini VT kuadrat maksudnya. Buat apa data VT kuadrat ya? Ini saya tuh VT2 ya. Memang di VT ini VT kuadrat. Oh, buat hitung ini. Oke, jadi enggak ini. Besaran ini sama besaran ini sama aja gitu ya. Oke, nah di sini ada 3 soal tentang GLBB ya. Ya, rata-rata nih GLBB. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu cara pengerjaannya. Nomor satu ini ingat ya 72 km per jamnya ini V0 ya kecepatan awal. Harus dikonversi dulu jadi meter per second ya. Kamu punya S di sini direm hingga berhenti, nah, berarti VT-nya adalah 0 ya. Nah, pelambatan itu adalah A ya. Berarti pakai rumus yang ini yang ke berapa tadi ya? Yang kuadrat itu ketiga ya kalau salah ya. VT kuadrat sama dengan V0 yang ketiga ya. Jadi di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX atau AS ya. Nanti masukin tuh S-nya ada 40, A-nya pertanyaan, dan nanti minus ya. V0 kuadratnya ada nilainya, VT-nya 0 ya. Karena dia. Oke. Sedangkan kalau yang nomor 2, sebuah benda, ini berarti V0-nya ini udah SI satuannya ya. Dipercepat, ini T-nya, ya, ini VT-nya, jaraknya S-nya. Nah, kamu boleh nyari A-nya dulu ya, cari A-nya dulu dengan persamaan atau sebenarnya ada rumus ini sih. Enggak lah, saya ini aja deh ya. Sebentar, sebentar. Sorry. Jadi S-nya adalah saya nyari A-nya dulu ya, pakai rumus VT sama dengan V0 tambah AT. Ini dapat A ya. Nah, untuk nyari S-nya kamu boleh pakai rumusnya ini, V0T tambah setengah AT kuadrat. Nanti dapat S-nya. Oke. Nah, untuk yang nomor tiganya di sini kamu punya, oh ini sama persis kayak nomor eh, 1 ya. Cuman di sini VT-nya 72 ya. Ini V0-nya, ini VT-nya, ini S-nya. Oh, tapi pertanyaannya T-nya. Oke, kalau T-nya berarti sebentar. Eh, oh, harusnya ini ya. Kalau T-nya harusnya pakai rumus ini. Berarti kamu cari A-nya dulu ya pasti, ya.
Jadi nanti Vt kuadrat, enggak, Vt sama dengan V0 tambah AT. Nanti Vt min V0 sama dengan AT ya. Nah, berarti nanti T-nya, A-nya, ntar dulu, kan kita perlu, oh kita punyanya S, oh bukan yang ini berarti. Kita pakai yang kuadrat. Nah, gitu. Jadi tadi Vt kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Berarti A-nya adalah Vt kuadrat min V0 kuadrat per 2S. Nah, ini adalah A-nya. Ya. Ini nyebelin ya. Dia nyari T-nya, tapi kita harus hitung A-nya dulu. Nah, buat nyari T-nya, Vt sama dengan V0 tambah AT. Nah, berarti Vt min V0 sama dengan AT. Berarti T-nya adalah Vt min V0 per A. Nah, A-nya tapi di sini. Jadi codingannya harus di atas si T ya. Hitung A-nya dulu, habis itu baru ngitung si T. Ya. Nah, nanti GUI-nya kalau misalnya teman-teman yang bikin pakai MATLAB, silakan di screenshot ya. Tapi kalau teman-teman yang enggak install MATLAB, silakan di tulis tangan seperti biasa ya, kayak uh, pas tatap muka saya ya. Kemudian inputnya tentu saja ada Vt, V0 sama S ya. Nanti outputnya cuma waktunya aja. Kemudian codingannya wajib tulis tangan bagi yang bikin MATLAB atau enggak ya. Oke, ini videonya saya akhiri aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti kamu bisa tanya aja via WhatsApp ya. Ini karena saya ada keperluan, jadi nggak bisa apa namanya online-nya bikin meeting ya. Mohon maaf sekali. Saya akhiri aja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.